Legenda Batu Menangis. Di sebuah daerah di Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin. Rumah si janda miskin itu ada di sebuah bukit yang letaknya cukup jauh dari desa. Janda miskin itu tinggal di rumah tersebut tidaklah sendiri, sebab ia memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Sayangnya perilaku si anak gadis sangatlah buruk, sebab bukan hanya pemalas, anak gadis itu sehari-hari pekerjaannya hanyalah bersolek saja. Anak gadis yang cantik jelita itu juga tidak tahu diri, sebab sikapnya sangatlah manja, sehingga segala permintaannya harus segera dikabulkan. Anak gadis itu seperti tidak mau tahu bahwa ibunya harus banting tulang setiap hari dan penghasilan itu biasanya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu hari, janda miskin mengajak anak gadisnya pergi ke desa untuk berbelanja. Letak rumah janda miskin yang ada di atas bukit itu terbilang cukup jauh dari pasar yang ada di desa. Sehingga perjalanan dari rumah ke pasar tersebut tentu sangat melelahkan. Si anak gadis dengan santai melenggang dengan pakaian bagus. Ia ingin orang-orang mengagumi kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Sedangkan ibunya dibiarkan berjalan di belakang dengan pakaian yang sangat dekil. Tempat tinggal mereka yang jauh dari desa itu membuat semua penduduk desa tidak tahu bahwa kedua perempuan yang sedang berjalan ke arah pasar itu adalah ibu dan anak. Banyak penduduk di desa terpesona melihat kecantikan si anak gadis, khususnya para pemuda desa. Namun, saat melihat seorang ibu tua dengan pakaian dekil yang berjalan di belakang gadis tersebut, membuat banyak penduduk desa yang melihat itu bertanya-tanya. Benar saja, akhirnya ada seorang pemuda yang mendekati gadis tersebut dan bertanya, "Hai gadis cantik, siapakah yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Mendengar pertanyaan itu, si gadis langsung menjawab dengan ketus dan angkuh, "Tidak, ia adalah pembantuku." Setelah menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu pemuda di desa itu, ibu dan anak itu melanjutkan perjalanan. Tidak seberapa jauh dari lokasi tersebut, ada pemuda lain yang bertanya hal yang sama. Dan lagi-lagi, gadis tersebut tidak mengakui ibunya yang malang itu. Berkali-kali ditanya hal yang sama selama perjalanan menuju pasar. Si gadis tetap menyangkal bahwa perempuan tua yang berjalan di belakangnya itu adalah ibunya. Awalnya, janda miskin yang mendengar jawaban dari anak gadisnya itu tidak terlalu mempedulikan dan masih bisa menahan diri. Namun setelah berulang kali mendengar jawaban dari anak gadisnya itu, si ibu tua itu akhirnya mengeluh dalam hati. Dalam hatinya, janda miskin itu berdoa, "Ya Allah, hamba tidak kuat menahan hinaan yang diberikan oleh anak kandung hamba sendiri. Mengapa dia begitu tega memperlakukan hamba seperti ini? Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka itu." Setelah janda miskin itu selesai berdoa, tiba-tiba suatu keajaiban terjadi. Perlahan-lahan tubuh si anak gadis itu berubah menjadi batu, dimulai dari bagian kaki hingga perlahan-lahan ke seluruh tubuh. Melihat perubahan tubuhnya itu, anak gadisnya itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya yang telah dihinanya berulang kali itu. Anak gadis itu terus-menerus menangis sambil menatap dan memohon ampun. Namun, semua telah terlambat. Akhirnya seluruh tubuh gadis angkuh dan tak tahu diri itu berubah menjadi batu. Meskipun sudah menjadi batu, banyak orang yang melihat bahwa kedua mata masih menitihkan air mata seperti orang yang sedang menangis. Oleh sebab itu, batu itu akhirnya dikenal sebagai sebutan batu menangis. Itulah legenda batu menangis yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar nyata pernah terjadi. Maka dari itu, janganlah durhaka kepada ibu, sebab perbuatan laknat itu layak mendapatkan hukuman dari Tuhan.